拼了！本少一脚就能踩死你们这些臭虫。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dan Dao Jongsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan. Setelah melakukan penyembuhan, tentu Aoking tak membiarkan hal itu. Segera menyuruh pasukannya untuk menyerang Ye Chen. Sayangnya proses penyembuhan Paman Hei itu sudah selesai. Dia segera menghajar para pasukan Aoking. Walaupun dia berhasil menyembuhkan si patriark beserta adiknya, tapi Ye Chen yakin kalau terus-terus seperti ini dirinya bisa kalah dari Aoking karena racun dari kabut itu sangatlah ganas. Enggak disangka-sangka Aoking langsung maju ke arah Ye Chen dan ingin menyerangnya. Dia menduga kalau dirinya bisa mengalahkan Ye Chen, pastinya dia juga bakal memenangkan pertarungannya ini. Tapi sayangnya serangan Aoking dihentikan oleh Paman Hei yang pada akhirnya mereka pun melakukan baku hantam. Paman Hei kesulitan melawan Aoking. Ia dihajar habis-habisan karena Aoking yang terlalu kuat. Sampai-sampai dirinya tidak berkutik sama sekali. Ye Chen tidak tinggal diam berusaha memikirkan solusi untuk membantu Paman Hei. Pada akhirnya dia berhasil menemukan solusi, yaitu memasukkan esensi sejati miliknya ke pil pemadatan dan pil pengumpul. Jadi dengan pil itu bakal menjadi badai energi yang menakutkan. Ketika dimakan otomatis menjadi super kuat dalam waktu singkat. Di sisi lain, Aoking yang sudah menghajar Paman Hei habis-habisan sekarang mengincar Ye Chen. Tapi Ye Chen melemparkan pil pemadat dan pengumpul tadi dan apa yang terjadi? Ternyata itu bukan pil untuk penguat, melainkan pil yang memunculkan burung elang emas serta badai esensi di sekitar area itu. Alhasil kabut ilusi itu berhasil disapu habis oleh badainya. Para petinggi yang ada di sana terkejut ternyata Ye Chen itu sangat kuat juga ya. Tuan Du seketika menuju ke arah pertarungan. Sekarang para petinggi yakin Aoking sekarang pasti sudah ketar-ketir ya. Terlebih lagi para pasukan Aoking yang sebelumnya menyerang sekarang meminta ampun kepada Ye Chen karena melihat kekuatannya tadi. Alhasil Aoking semakin kesal dan penasaran gimanakah sebenarnya Ye Chen memiliki kekuatan sebesar itu. Para petinggi menyuruh Aoking menyerah saja karena pastinya enggak bakal bisa untuk menandingi kekuatannya si Ye Chen. Tapi Aoking masih bersikeras juga ya. Dia malah mengajak Ye Chen untuk melakukan kerjasama demi mendapatkan kekuasaan di kota Suanyun. Tapi sayangnya hal itu enggak berpengaruh kepada Ye Chen nih. Dia tahu si Aoking ini sedang mencoba untuk mengulur waktu demi mendapatkan sebuah bala bantuan. Ye Chen menyuruh para petinggi menghajar Aoking. Tanpa basa-basi, para petinggi pun maju dan langsung menggebukinya. Xiun di sana memohon berlutut kepada Ye Chen supaya dia mengampuni ayahnya dan membiarkan dirinya dan sang ayah pergi. Akan tetapi Xiun diam-diam sudah menyiapkan sebuah serangan kejutan dan ingin menyerang Ye Chen. Tapi sayangnya serangan kejutan itu digagalkan sama Yuan Ba yang menyadarinya. Jelas saja hal itu membuat Ye Chen semakin kesal kepada Aoking beserta anaknya ini. Para petinggi mulai berpikir kalau menyerang Aoking secara bersamaan itu bisa membantai dirinya. Namun apa yang terjadi? Serangan mereka digagalkan sama Tuan Du yang tiba-tiba muncul. Dia datang untuk melindungi Aoking yang dianggap sebagai anak buahnya. Aoking auto memberi hormat dan melaporkan semua kejadian ini kalau si Ye Chen itu sudah merusak rencananya. Tapi Tuan Du sebenarnya kecewa juga nih karena Aoking tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Di sisi lain, para petinggi lainnya yang berada di sana itu bingung siapa sebenarnya Tuan Du ini. Yang ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Du di kota raja. Diketahui juga keluarga Du itu jauh lebih besar daripada keluarga Lin. Aoking memohon kerjasama kembali kepada Tuan Du dan akan memberikan semua pil yang dia inginkan. Namun dia juga ingin Tuan Du membantunya untuk membantai Ye Chen. Karena nanti si Yi Chen pasti bakal terus-terusan mengganggu rencana mereka. Tentu saja para petinggi langsung maju mencoba melindungi Yi Chen. Namun dia masih bisa tetap tenang. Yi Chen malah bernegosiasi dengan Tuan Du karena dia belum mau dibantai. Dia memberikan informasi kalau pemilik formula pil tersebut itu adalah milik dirinya guys. Terlebih lagi dia juga memiliki banyak resep pil yang sangat langka dan juga bagus. Sehingga dia menyuruh Tuan Du melepaskan Aoking karena dia itu cuma pencuri. Namun ternyata alasan kenapa Tuan Du tidak ingin melepaskan Aoking itu karena dia hanya ingin seseorang yang lemah dan nurut kepada dia. Soalnya Aoking pasti nggak bakal bisa mengkhianatinya karena dia sendiri kemampuannya nggak cukup kuat guys. Sikap Tuan Du ini sangat arogan ya, tapi Yi Chen ini tak takut dan malah berani melakukan provokasi pada Tuan Du ini. Selain menolaknya, Yi Chen juga meremehkannya. Tuan Du di sana langsung tertawa karena menurutnya omongan Yi Chen ini sangatlah lucu. Menurutnya Yi Chen ini sangatlah bodoh karena tidak seperti kebanyakan orang yang memohon pada dirinya untuk menjadi budaknya. Di sampingnya Li Yuanba nampaknya sudah tak tahan lagi. Ia bahkan langsung untuk melakukan sebuah baku hantam. Tuan Du menjadi sangatlah kesal karena dirinya tak menyangka kalau saat ini dirinya sudah dipermainkan hingga diremehkan. Oleh karena itu, ia langsung mengatakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membantai Yi Chen, maka Tuan Du ini berjanji untuk memberikan sebuah kesempatan bergabung dengan keluarga besarnya. Jelas saja hadiah ini sangatlah menggiurkan. Patriark Li di sana mulai terus menimbang dan bagaimana pergerakan selanjutnya keluarganya mengenai di sisi manakah dirinya akan bergabung. Pertama, dia menimbang dari sisi keluarga Du, dilanjutkan menimbang dari sisi Yi Chen. Dan akhirnya ia pun menyimpulkan kalau dia bertekad akan bergabung dengan Yi Chen. Karena ia sudah sadar Yi Chen bukanlah sosok sembarangan, melainkan di masa depan Yi Chen ini pastilah itu akan menjadi sosok yang tak tertandingi. Selain Patriark Li, di sana Patriark Lin juga mulai berpikir itu tentang pergerakan selanjutnya. Yang pasti sudahlah jelas guys, Patriark Lin itu akan memilih Yi Chen karena dia merupakan seorang pemuda yang telah menyelamatkannya. Karena jika ia mengkhianatinya, maka ia sudah sama seperti binatang yang tidak tahu terima kasih ya. Dengan ini sudahlah jelas kalau Patriark Lin bertekad akan melindungi Yi Chen dan tak akan mengkhianatinya. Di sana Patriark Lin langsung bergerak dan mengatakan dengan lantang, siapapun yang berani menyentuh Yi Chen, maka langkahi dulu mayatku. Mantap. Di sana Lian Cheng juga tak tinggal diam. Dia juga mengatakan kalau dia ini tidaklah takut pada siapapun. Langsung saja mendengar semua itu Tuan Du tertawa keras dan mulai mengancam mereka semua. Siapapun yang menyinggungnya maka akan disiksa hingga dikurung di penjara bawah tanah. Waduh. Bahkan selain itu, siksaan keluarga Du ini menurutnya sangatlah mengerikan dan meminta semuanya untuk berpikir ulang. Tapi Patriark Li menolaknya karena menurutnya selama ketiga keluarga ini bersatu dengan Yi Chen maka mereka ini akan bersama-sama melalui situasi senang maupun duka. Karena situasi sudah semakin buruk, jadinya Tuan Du ini sudah tak tahan dan memerintahkan kedua prajuritnya untuk membantai semuanya. Keduanya tanpa ragu seketika mengeluarkan sebuah teknik yang sangatlah kuat. Membuat para petinggi keluarga Li mengira kalau kekuatan kedua penjaga ini itu sudah mencapai bahkan sudah memiliki sebuah atribut es.
那些都是冰属性武者。 Tapi meski begitu tak ada yang bisa mereka lakukan selain melakukan baku hantam. Semua orang terlihat mulai langsung bergerak untuk melakukan pertarungan. Saking kuatnya kedua praktisi ini bahkan mampu membuat Patriark Lee dan Patriark Lin akhirnya kewalahan. Situasi seperti ini tentu saja Yi Chen mulai terus berpikir agar bisa mengalahkan pasukan Tuan Du ini. Ia pun mulai terus memperhatikan pertarungan di sana sampai akhirnya Tuan Du tertawa keras dan terus mengoceh membicarakan kesenjangan antara mereka yang katanya sangat jauh. Jadi Tuan Du pun meminta pada Yi Chen untuk berlutut di kakinya dan meminta maaf kepada dirinya. Mendengar itu Yi Chen hanya membalasnya dengan sebuah senyuman guys. Namun di balik itu kita juga bisa melihat ada aura yang keluar dari tubuh Yi Chen ini. Yang ternyata Yi Chen mulai bergerak dan mulai merapalkan sebuah segel yang kemungkinan itu adalah teknik rahasianya. Melihat itu Tuan Du masih saja berlaga sombong. Ia ingin melihat apa sebenarnya yang akan dilakukan Yi Chen. Karena ia tahu kalau Yi Chen adalah praktisi biasa yang sangat lemah. Langsung saja Yi Chen mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan langsung melemparkan ke atas langit. Yang tiba-tiba saja energi itu berubah menjadi sosok burung yang langsung melakukan sebuah serangan. Ternyata guys, ini adalah perwujudan dari sebuah pil yang sebelumnya pernah disempurnakan Yi Chen. Yang mana nama pil ini adalah pil emas merah sayap 2. Meskipun masih di tahap rendah, tapi menurut Yi Chen kekuatan dari pil ini nampaknya sudahlah cukup. Bahkan dalam sekejap pil emas buatan Yi Chen ini ternyata mampu mengalahkan salah satu praktisi di sana. Disusul dengan Yuan Ba yang menggeprek praktisi satunya. Dan akhirnya pertarungan pun usai dengan kemenangan Yi Chen dan 3 keluarga besar. Semua orang langsung berlutut kembali kepada Yi Chen. Sementara Tuan Du langsung ketakutan dan berniat untuk kabur dari tempat tersebut dan cerita pun waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time and seperti biasa, salam para jagoan.